Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kembali lagi di Islam Itu Indah, Jamaah Islam Itu Indah dan rahmati Allah, Masya Allah. Di segmen sebelumnya tadi kita sudah melihat penampilan yang luar biasa dari adik kita Kenzi Ismail, Masya Allah. Dan sekarang kita akan melihat peserta yang berikutnya. Kita panggil dulu, ada Nurul Maulani. Tepuk tangan dong buat Nurul Maulani. Apanya Nurul Maulana ya? Iya, izin sih sayang nak, cantik, Masya Allah. Udah siap belum nih? Insya Allah siap. Insya Allah siap. Mau bawa temanya tentang apa? Tentang pentingnya iman dalam kehidupan. Pentingnya iman dalam kehidupan. Kalau gitu langsung aja yuk kita masuk ke segmen kontes dai-daya cilik Islam Itu Indah. Alhamdulillah. Silakan sayang. Makan siang, makan malam. Cakep. Lauknya tetap ikan. Cakep. Izinkan saya mengucapkan salam Cakep. untuk hadirin sekalian. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Rabbul alamin. Shalawat seiring salam semoga terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman yang terang benderang seperti saat ini. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Dalam kesempatan kali ini, izinkan saya Nurul Maulani menyampaikan uraian tentang pentingnya iman bagi kehidupan. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat At-Taubah ayat 119. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Hai orang-orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan bersamalah kamu dengan orang-orang yang benar. Ketahuilah bahwa iman adalah asas takwa, berilmu tentang Allah Subhanahu wa taala dan beriman kepadanya dan Rasulnya. Al-Bukhari telah meriwayatkan dalam sahihnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah ditanya, amal apakah yang paling utama? Maka Rasulullah menjawab, beriman kepada Allah dan Rasulnya. Jadi amal yang paling utama secara mutlak adalah beriman kepada Allah dan Rasulnya. Ini merupakan pokok dari semua amalan. Tidak akan sah tanpa iman ini. Life has not a remote. Get up and change it yourself. Hidup ini tidak memiliki kendali. Maka bangun dan ubah hidupmu sendiri dengan iman dan ilmu. Ini saja yang bisa Nurul sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Segala kesempurnaan milik Allah Subhanahu wa taala. Segala kehilafan datangnya dari diri Nurul pribadi. Nurul ada pantun nih. Apa tuh? Beli durian ke kota Kediri. Cakep. Jangan lupa beli selasi. Cakep. Nurul pamit undur diri. Cakep. Cukup sekian dan terima kasih. Masya Allah, tepuk tangan dong buat Nurul. Akhirul kalam. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terancam ini Ustadz Maulana ini sama Ustazah Maulani. Munduran lagi, sini saya cantik nak. Aduh, Bib, izin Bib, mohon izin. Waduh, ini kita minta Habib kasih komentar nih tentang peserta yang berikut yang kedua ini.
Nurul Maulani. Nurul Maulani, Masya Allah. Umur berapa tadi? 10 Umur tahun. Oh, udah 10 tahun, Masya Allah. Bahasanya bagus, Bagus. juga makharijul hurufnya juga bagus, dan juga tertata. Masya Allah. Tertata cara bicara. Juga tadi tuh Ustadz Maulana paham artinya. Oh, Yang bahasa Inggris. Coba tadi. kasih lagi, Rul. Kasih lagi, Rul. Coba Ustadz Apa Maulana tadi? mau terjemahkan. Tanpa bahasa Indonesia Iya, ya. tanpa bahasa Indonesia. Indonesia. Ustadz Maulana yang ngartiin. Life has Ustadz Maulana sini diri, coba. Iya. Life has... Yang ditantang kan dia, bukan saya. Ini kan tantangan boleh sama siapa aja kan saya hostnya hari ini. saya. Iya, Life iya. has not a remote. Nah. Up and change it yourself. Nah, tolong Artinya, artikan. Ustadz Maulana. Apa memang artinya? Dia nanya lagi. Dia nanya lagi. Masya Allah. Masya Allah, tapi bagus buat Nurul, artinya memang Tapi luar kita biasa loh. Mm-mm. Nggak ada grogi-groginya. Kita yang dengerin grogi banget. Memang kejujuran ya, artinya Kejujuran, ya, Bib. iman ini memang harus. Jadi buat seorang anak seperti Nurul ini mengingatkan kita tentang iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi iman itu tauhid, kita berkeyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Esa, Maha segala-galanya yang ngasih kita kehidupan. Masya Allah, hebat lah. Masya buat Allah, Nurul. hebat ya buat Nurul ya. Masya Sekarang Allah. buat tantangan Nurul nih. Ceritanya ini aku lagi jalan ya. Ya. Aku lagi jalan nih, ceritanya Bib. Ya. Habib yang ini aku lagi bawa duit nih. Iya, iya, Duitnya maksudnya, jatuh. Permisi. Wow. Ada uang. Aku boleh balik lagi nggak sih? Balik lagi ya. Bib, tantangannya buat Nurul. Oh, iya. Terus gimana Nurul? Nah, jadi tantangannya Nurul nih. Oh gini. Wah ada duit nih. Wah. Diapain ya? Jadi tantangannya nih kan ada, jadi ada orang lewat nih, Ya. tiba-tiba duitnya jatuh nih Nurul. Kira-kira Nurul mau apain nih uangnya? Uangnya Diambil, diinjek, dijajanin, apa disimpan atau dibalikin? aku ceritanya ini aja ya. Iya. Wah ada duit nih. Enaknya diapain ya? Jajanin aja deh. Tapi Oh, belum nanti selesai. takutnya ada orangnya. Ya udah deh, disimpan aja dulu. Siapa tahu ada pemiliknya yang datang. Oh, belum selesai, belum selesai. Terus. Kok nggak ada sih pemiliknya datang? Mana ya? Ngasih sambungan nih. Masih bersama. Ya udah deh, karena nggak ada, aku amalin aja di masjid. Amalin. Oh, disedekahkan. Tuh, Ustadz Maulana beda sama Ustadz. Kalau misalnya ada yang Nanti dikeset-keset. Duduknya gimana? Duduknya gimana? Nggak begitu, gini. Gimana tuh? Gini. Gimana? Aduh, tepuk tangan buat Nurul ini, Masya Allah, luar biasa. Luar biasa Nurul nih. Dan sekarang nih ya, kita minta nih Ustadz Maulana juga nih. Mohon izin Ustadz Maulana, guru kita ya, bicara masalah tentang tadi apa yang disampaikan oleh Nurul ini bagus banget ya. Nah, Nurul boleh duduk di tempat Ustadz Maulana? Oh, ya, Habib oke. boleh duduk Ustadz Maulana sekarang nih, mohon izin ya. Ini peserta Nurul. Temanya apa? Sama masalahnya. Tapi ini bicara masalah iman seseorang kan tergantung lingkungan sekitar. Bisa juga bila saya dibilang lingkungan keluarga juga sama mempengaruhi. Tapi bagaimana jika iman ini terus turun? Apakah kita harus hijrah dan berpindah? Tapi kadang orang hijrah ini dapat protes itu banyak banget dari keluarga gitu. Mau izin menyikapinya bagaimana? Silakan Fadhil Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, tabarakallah. Hari ini kita sangat berbahagia sekali karena Ramadan ini dipenuhi warna-warni. Di Islam itu indah, dipenuhi keragaman. Di mana ada adik-adik kita yang Masya Allah luar biasa. Ini baru 2 loh. Satu lagi penasaran saya. Oh iya benar. Satu lagi penasaran. Kalau tadi kan begini. Yang Kenzi tadi kan sekarang dulu. Bagus. Nurulnya ketawa tuh. Bagus. Dalam hal ini kalau berbicara Kalau Ustadz tentang Maulana begini kan? Assalamualaikum. Ada semua kesannya Ada kan ya? semua. jadi kalau berbicara tentang bagaimana menyikapi iman yang turun, terus dia berusaha untuk hijrah, tapi justru jadi tantangan dari keluarganya. Kenapa bisa? Karena mohon maaf, hijrah itu harus pakai ilmu. Dan sebelum memakai ilmu harus pakai adab. Beradab dulu baru berilmu. Maka yang paling penting ketika orang untuk hijrah dalam hal ini meningkatkan keimanan, niatnya dulu diperbaiki. Ini hijrah karena apa? Ini hijrah mau berubah karena apa? Apa penyebabnya? Karena Allah atau karena nafsu
atau karena manusia, atau karena sebab sesuatu. Nah, tiba-tiba ada di masjid, tiba-tiba menghilang lagi. Nggak usah dibahas ya. Kenapa? Kadang-kala ada orang niatnya bukan karena Allah. Karena mungkin ada yang dinaksirin di masjid, ada yang keinginannya. Tapi Jilbab ketika hijau tuh. ketika hijrahnya belum artinya niatnya belum kesampaian, keinginannya belum kesampaian, dia tinggalkan. Kemudian jadi niat harus diperbaiki. Kemudian mengganti lingkungan, memperbaiki lingkungannya. Mohon maaf tanpa menggurui, hanya mengingatkan. Ketika orang mau tobat, mau hijrah, maka lingkungan dulu. Jangan sampai dia balik lagi dalam lingkungan yang salah. Nah, dalam hal ini juga harus bisa memahami. Dan jangan lupa belajar akhlak lewat kandungan Al-Quran. Al-Quran itu akhlaknya Nabi. Nabi itu berakhlak. Dan akhlaknya Nabi adalah Al-Quran. Dan jangan lupa harus ada tekad yang baik, kesabaran yang kuat. Karena memang ada cacian, makian, itu bisa jadi muncul. Kemudian yang paling harus ditekankan di sini adalah mohon maaf tanpa menggurui, hanya mengingatkan jangan lupa senantiasa berdoa, meminta kepada Allah. Karena dalam hal ini banyak orang tanpa sadar dia sudah melalaikan tanggung jawabnya atau melupakan atas apa yang sudah diterapkan. Sebenarnya Islam itu tidak susah, karena Islam itu ibadahnya cuma dua, ibadah lahir dan ibadah batin. Ibadah lahir itu rukun Islam dan ibadah batin itu rukun iman. Maka bagus tadi kita angkat keimanan kita, bagaimana mengokohkan keimanan kita, memperbaiki keimanan kita supaya maaf tanpa menggurui, supaya lebih aman. Amin. Dan lebih aman lagi nih, jangan sampai kita berburuk sangka. Ada informasi menarik nih dari Mas Fadli dan Ustaz Sam. Informasi apa ya? Silakan Mas Fadli, Ustaz Sam. Terima kasih banyak Ustadz Maulana. Masya Allah. Ustadz Syam, aduh ini saya perhatiin dari tadi jamaah ya. Ustadz Syam kok kelihatannya gimana kurang semangat gitu Ustadz. Kenapa sih, ada apa sih hari ini? Sebenarnya semangat, tapi aku lagi ngerasa kurang nyaman nih Mas Fadli nih. Oh, nggak nyaman kenapa? Oh, aku tahu. Pasti gara-gara bau mulut kan, iya kan? Astagfirullah, tapi bener sih. Mas Fadli, ada nggak ya rahasianya untuk menghilangkan bau mulut dan membuat nafas menjadi segar walaupun saat puasa kayak gini, ada nggak? Wah, Ustadz Syam, tenang aja. Ini dia rahasianya. Pepsodent Herbal yang mampu menjaga nafas tetap segar selama 18 jam bahkan setelah seharian berpuasa, Ustadz Syam. Masya Allah. Jadi ini rahasianya. Terus kandungannya ada apa aja Mas Fadli? Masya Allah. Nih Ustadz Syam ya, jamaah Islam itu yang ada di rumah. Aku jelasin nih. Pepsodent Herbal ini mengandung daun sirih sebagai antibakteri yang melawan kuman penyebab bau mulut. Dan jeruk nipis yang memberikan sensasi dingin. Bahkan nafas pun segar. Jadi saat puasa nggak usah takut bau mulut. Dan udah gitu nih Ustadz Syam ya, jamaah Islam itu yang ada di rumah. Dengan membeli Pepsodent Herbal, 2,5% dari keuntungannya akan didonasikan sebagai santapan sahur dan edukasi gigi dan mulut untuk anak-anak panti asuhan di seluruh Indonesia. Waduh, Masya Allah, tabarakallah. Ini sih produk yang bermanfaat banget buat kita di dunia. Bahkan bisa menambah pundi pahala kita di akhirat nanti ya Mas Fadli. Masya Allah. Pepsodent Herbal, puasa seharian, nafas tetap segar 18 jam. Alhamdulillah. Nah, buat jamaah yang ada di rumah, jangan kemana-mana dulu. Setelah ini kita masih ada satu peserta dai cilik nih ya, yang akan tampil. Kira-kira peserta ini akan membawakan tema apa Ustadz Syam ya? Apa ya? Pasti dulu penasaran juga ya. Gak kalah lah sama yang dua tadi itu. Yang dua tadi bagus-bagus banget. Ini Masya Allah. Pokoknya di rumah jangan pindah channel dulu ya. Tetap di Islam itu Indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Wih, Masya Allah Ustadz Syam, ini benar-benar solusi. Ini langsung seger nih ya. Iya, 18 jam bertahannya Ustadz Syam. Masya Allah, walaupun puasa. Iya.